aku juga belum berpuasa ya. Oke, Ustazah, kalau puasa niatnya 1 bulan sekaligus boleh. Menurut beberapa mazhab 1 kali cukup ya. Sekedar kita tahu bahwa kita sedang berpuasa. Cuman kalau Oma bangun dan bisa melafazkan niat atau mau tidur, Oma berniat mau tidur untuk berpuasa besok hari boleh. Nah, biasanya yang aku lakukan setiap harinya adalah memasang niat sebelum tidur. Jadi nggak saat sahur gitu kan. Karena kadang-kadang nggak terbangun sahur kalau lagi keluar kota dan seterusnya ya. Ustazah, zakat fitrah bisa dibagi ke THR? Nggak. Zakat fitrah jadi THR nggak bisa Mbak. Karena zakat itu harus orang miskin Mbak. Ya, orang fakir atau miskin Mbak. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang bekerja tapi nggak cukup uangnya Mbak. Jadi kalau zakat untuk dijadikan THR itu agak sulit teman-teman ya. Oke, karena kita nggak make sure siapa yang mau kita kasih. Oke, tapi kalau teman-teman kasih THR-nya ke fakir miskin itu tentu boleh. Ustazah, itu sedekah namanya sih bukan THR sih. Ustazah, oke sebentar ya, oke sebentar ya, oke sebentar ya. Aku lepas tarawih baca niat, nah itu bagus ya. Oke, zakat mal ke THR dipastikan orang itu memang benar-benar miskin ya, fakir atau miskin. Karena dalam mindset aku THR itu bukan cuman orang miskin ya, tapi orang kaya juga bisa dapat THR ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya dia orang miskin boleh ya. Ustazah, kalau bayar fidyah bagi orang sakit berapa? Bisa sembuh nggak? Kalau bisa sembuh jangan fidyah. Kalau dia bisa sembuh, dia kodo dulu aja ya. Dalam 1 tahun itu dia kodo dulu aja ya. Nah, dia kodo dulu aja. Nah, dalam 1 tahun itu ya. Nah, kecuali kalau seandainya dia dalam kondisi kecuali seandainya dia dalam kondisi apa namanya tuh sakit terus ya, setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan misalnya kan. Oke ya. Ustazah, amalan apa yang dilakukan di awal Ramadan ya? Nah, teman-teman bisa mandi sunnah besok subuh ya. Sengaja aku mandi sunnah untuk li'aid Ramadan atau li syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ya, pakai niat sengaja aku mandi sunnah sebelum memasuki Ramadan karena Allah. Tumpahkan air sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Gitu ya. Ustazah, zakat mal bisa ke siapa saja, ke ustadz. Bolehkah kalau ke karyawan atau pembantu? Zakat mal ke ustadz boleh. Ya, ustadz boleh karena ustadz itu fisabilillah. Kalau ke karyawan belum tentu boleh ya. Coba lihat karyawannya miskin atau tidak. Pokoknya miskin itu adalah dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Nah, nggak bisa kita zakat ke karyawan kalau penghasilan dia itu cukup, oke, dan seterusnya ya. Ustazah, oke ya, oke aman ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, apakah boleh melarang suami puasa hari ini? Nggak usah dilarang, ya kan ada sebagian orang yang berpuasa hari ini ya, tapi kalau teman-teman memilih esok adalah hari puasa, bagi teman-teman hari ini memang tidak boleh puasa karena 1 hari menjelang Ramadan itu hari syak, hari tidak dianjurkan berpuasa. Nah, tetapi kalau dia berpuasa Ramadan hari ini itu boleh, tapi kalau dia puasa sunnah hari ini itu yang nggak boleh. Kira-kira paham nggak? Sehari menjelang Ramadan tidak boleh berpuasa. Kalau Ramadan kita hari Kamis, maka hari Rabu kita tidak boleh berpuasa. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang berpuasa di hari ini karena berpendapat ini 1 Ramadan itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah dia berpuasa sunnah. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, bayar fidyah orang hamil tuh gimana? 1,4 kilogram beras per harinya kali 30 ya, atau kali berapa yang bisa dia tinggalkan ya. Bisa dia tinggalkan puasanya ya. Ustazah, ikut puasa hari ini tetapi ikut sholat id lebih dulu, nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya dia memang lebih dulu kan, kalau puasa hari ini idnya kan memang lebih dulu.
nggak ada masalah. Mau Mbak mundurkan pun 1 nggak masalah, nanti totalnya 30 ya. Oke ya, Ustazah kalau puasa kemarin nggak diganti terus gimana cara gantinya? Nah kalau teman-teman ya nggak ganti puasa di tahun yang sama ya, itu dosa ya guys, jangan nakal-nakal lagi ya. Nah boleh ganti puasa tahun depan tapi kena denda fidyah. Misalnya 7 hari Mbak nggak ganti puasa tahun ini, nanti ganti puasanya tahun depan. Boleh 7 hari tapi kena denda uang fidyah, uang saku keluar. Ya 1,4 kilogram beras per harinya. Berapa harganya? Misalnya 30.000 kali 7 210.000. Kena denda fidyah. Jangan nakal-nakal lagi ya guys. Keep moving ya. Kita lebih baik ya. Ustazah sholat tarawih di rumah berapa rakaat? Sholat tarawih itu 8 rakaat lah ya kan. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, nanti salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih sunnah atasku karena Allah. Seperti itu. Lakukan 2, 2, 2, 2. Totalnya adalah 8 rakaat ya. 2, 2, 2, 2. 8 rakaat. Nah, antara dua-dua ini itu tidak wajib pasang niat lagi. Maaf, tidak wajib pasang niat lagi. Tidak wajib zikir dan doa. Selesaikan dulu semuanya, baru zikir dan doa. Itu bisa ya. Ustazah, oke, aman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti langsung witir. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat 3 tahiyat akhir ya. Oke ya. Oke. Ustazah kalau langsung 4 rakaat boleh nggak Zah? Kalau langsung 4 rakaat boleh nggak Zah? Apanya? Apa yang langsung 4 rakaat ini? Oke. Apa? Oh taraweh. Taraweh langsung 4 rakaat boleh. Rasulullah pernah melakukannya. Tetapi afdolnya dua-dua. Karena qiyamul lail matna matna. Sholat malam itu dua-dua. Kalau mau 4 boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Dia tidak pakai tahiyat awal, rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, perempuan yang paling afdol sholat taraweh di mana? Di rumah atau ke masjid? Yang paling afdol berjemaah, baik di rumah maupun di masjid. Kalau di rumah berjemaah afdol juga kok, nggak masalah. Ya di rumah nggak masalah. Usahakan berjemaah ya. Tentang wanita ke masjid itu tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan. Jadi wanita itu tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Bahkan ada dalil yang menguatkan izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahwan. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Adapun larangan wanita ke masjid itu terjadi pada masa Nabi saat situasi tidak aman. Sekarang situasi sudah aman. Kita kaitkan dengan kaidah usul taghayyurul ahkam bi taghayyuril zaman wal makan ya. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan itu berubah. Oke ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat digabung boleh nggak? Boleh, nggak masalah. 1 kali salam ya. Ustazah, kenapa kalau sering nguap padahal pas nggak sholat nggak nguap? Gimana cara ngatasinya? Ditahan. Nguap itu semakin dibuka, dia semakin nguap terus. Karena saraf kita akan merespon kita untuk menguap. Makanya sunnah baginda Nabi kalau nguap itu ditahan. Saat sholat menguap itu makruh Mbak. Allah tidak suka. Jadi nguap itu ditahan. Kalau dilepas dia nguap terus. Dan ingat nguap itu menular. Baik dengan diri sendiri maupun dengan orang. Kalau teman-teman lihat orang lain nguap, ada kemungkinan teman-teman akan nguap. Ada beberapa hal yang menular. Tepuk tangan itu menular. Nangis itu menular. Kamu jangan nangis lah, aku jadi sedih juga. Padahal nggak tahu masalahnya. Nah, ketawa itu juga menular. Jadi cara mengatasi nguap tuh gimana Zah? Ditahan. Karena kalau kita nguap terus, nanti dia nguap terus. Bisa 10 kali nguap dalam sholat. Ya kan?
Cara nahannya ditahan aja, coba latihan ya. Ustazah, oke, nggak bayar kodo Ramadan tapi lupa banget jumlahnya karena udah lama. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa ya, segera bertaubat ya. Oke, nggak susah diganti karena Rasulullah mengatakan 3 kali, "Yakin kau jumlahnya?" "Yakin ya Rasul." "Yakin kau?" "Yakin ya Rasul." Kalau yakin ganti, kalau nggak yakin segera bertaubat. Guys, kita sama-sama lebih baik ya. Apapun kita di masa lalu tidak ada masalah. Yang penting ke depan kita perbaiki semuanya ya. Kodo puasa bertahun-tahun nggak diganti. Mungkin dulu kita nggak sholat. Mungkin dulu kita buka aurat. Terlalu kredit hidup kita ini. Terlalu banyak kewajiban yang kita tinggalkan guys. Hakodo udah nggak ingat jumlahnya, hamil dan menyusui nggak ingat jumlahnya itu kan sebenarnya dalam versi hukum Islam itu kelalaian tingkat dewa ya guys, karena itu kan wajib. Tapi apapun itu kita maafkan diri kita bertaubat kepada Allah. Semoga setelah kita belajar kita lebih baik sih. Insya Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ya. Ya Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita. Ya kecuali dosa syirik ya. Terlalu banyak dosa kita ini guys, bisa kita nggak sholat pada masanya, bisa nggak kodo. Nah aku yang bingung tuh sebenarnya kodo guys, ya kodonya cuma 7 hari kok nggak diganti bertahun-tahun gitu kan, atau misalnya hamil dan menyusui nggak puasa 30 hari, menggantinya itu 330 hari, nggak ganti-ganti, nggak diganti-ganti gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dosa besar kan guys. Ya tapi ya aku tidak ingin menghakimi siapapun, teman-teman juga. Karena kita mungkin pernah berbuat salah. Ke depan kalau sekedar puasa kita gantilah. Sekedepan kalau sekedar sholat pada sholat tidak tinggallah. Seperti itu. Ya, karena terlalu kredit ya. Aku udah 23 tahun ya guys, dan banyak sekali jemaah-jemaah yang tidak mengganti puasanya padahal ganti puasa itu cuma sebentar kan. Sewaktunya adalah 330 hari ya. Ke depan kita perbaiki benar-benar yang lalu kita tidak lakukan lagi ya. Ya, ke depan kita perbaiki. Insyaallah Allah maafkan kita semuanya ya. Oke ya. Kalau kodo itu memang tidak diganti aku memang agak sedikit itu ya teman-teman ya. Padahal banyak loh waktunya gitu kan. Itu bukan cuma di online ya, di offline juga seperti itu, lupa. Ya yang lalu biarlah berlalu ya. Oke ya, enggak Mbak Ade ya, aku dokter ya, bukan dokter ya. Ustazah, iya insya Allah ya. Ustazah, cara bayar fidyah makanan untuk 1 hari harus berapa orang Zah? 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah, apakah uang hasil menjual warisan harus dizakati? Jawabannya adalah tentu tidak ya, kecuali dia menumpuk dalam bentuk tabungan ya, atau menumpuk dalam bentuk emas ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, 1 Syawal boleh nggak dibayar kodo? 1 Syawal dibayar kodo boleh nggak? Maksudnya apa? 1 Syawal itu jadwal haram berpuasa. Ya, ada beberapa jadwal haram berpuasa. Di antaranya adalah tanggal 1 Syawal, kedua tanggal 1 Idul Adha. Yang ketiga adalah 1 hari menjelang Ramadan, hari ini bagi yang berpuasa besok. Ya 1 Syawal belum boleh kodo. Ya boleh kodo di tanggal 2 Syawal. Oke. Nah apa hukumnya pakai telekung warna-warni ya. Telekung itu mukena warna-warni. Dulu memang ada dalil alaikumus sauda wal baida inda sholah ya. Disunahkan kalian itu memakai baju hitam dan putih ketika sholat. Nah itu dulu tujuannya apa? Khaliful Yahud ya, membedakan diri dari orang Yahudi. Nah kalau sekarang gimana? Ya kalau sekarang taghairul ahkam bi taghairiz zaman wal makan ya. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Dulu dianjurkan pakai baju hitam dan putih. Tujuannya adalah untuk bedakan diri dari orang Yahudi. Sekarang boleh aja pakai baju warna-warni, nggak ada masalah. Sedang tawaf pun boleh pakai batik. Kalau laki-laki kan tawaf pakaian ihram putih. Perempuan aja boleh pakai batik, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sholat taraweh witir 1 rakaat boleh nggak? Witirnya 1 rakaat boleh ya. Oke, apa beda dokter dengan doktor? Kalau dokter itu S1 kesehatan, kalau doktor itu S3 ya. Jadi dia S1, S2, S3. S3 itu doktor. Kalau dokter itu dokter sakit mata, dokter kesehatan ya.
Dokter itu S1 di bidang kesehatan, doktor itu S3 di berbagai macam bidang ya. Ustazah ketika mulai puasa tidak bareng terus sholat id bareng gimana? Enggak masalah Mbak ya, Mbak nanti jadinya 29 berarti puasanya ya. Ustazah, oke aman ya. Boleh nggak zakat sama ponakan langsung? Sebab dia orang susah, boleh nggak jadi masalah ya. Boleh nggak jadi masalah ya. Kenapa Ustazah doktor? Karena aku sekolah lah. Kenapa Ustazah doktor? Ya karena aku sekolah cuy. Ya teman-teman lucu kali pertanyaannya ya. Ya aku sekolah dulu S1 ku jurusannya Usuluddin ya. S2 ku jurusannya Usuluddin ya. S3 ku jurusannya Syariah. Tapi apalah arti sebuah gelar? Aku tetap junior teman-teman kok. Slebeu. Kayak gitu ya guys, aku tetap junior. Nah, yang dosenku aja banyak nih nanyain aku, untung nggak pakai baju putih aku nih ya. Oke, gitu ya guys. Kenapa Ustazah doktor? Karena aku sekolah. Kenapa Ustazah sekolah? Ya daripada aku nggak ngapa-ngapain ngisi-ngisi waktu pada masanya ya kan. Kenapa ngisi waktu ya? Biar kau ditanya ngapain oleh malaikat sekolah kan kayak gitu kan. Ustazah, misalnya kita nifas melahirkan, gimana doanya? Nggak ada doa. Doa apa Mbak? Ustazah, doa apa nih maksudnya? Ustazah, waktu menyusui aku nggak puasa, langsung diganti sama fidyah. Apa harus kodo juga? Nah, kayak gini Mbak. Ketika kita hamil dan menyusui, kalau anak kita cuma satu, anak kita cuma dua, maka kodo aja Mbak, kodo aja. Ya kan waktu menggantinya setahun Mbak ya, jadi kodo aja Mbak, daripada Mbak ngeluarin uang untuk fidyah Mbak. Nah fidyah itu hanya ketika Mbak nggak sanggup bayar, ya nggak sanggup kodo gitu kan ya. Oke, nggak sanggup kodo misalnya nih ya, pengen kodo tahu-tahu air susunya nggak ada, pengen kodo tahu-tahu demam, setiap pengen kodo itu ujung-ujungnya mendemam. Nah itu adalah bagian dari tidak mampu berkodo baru bayar fidyah. Nah kalau Mbak sanggup kalau Mbak bayar fidyah ternyata Mbak masih sanggup kodo, Mbak harus kodo lagi, fidyah kemarin harusnya nggak dibayar. Ingat bahwa kodo, bahwa fidyah hanya dilakukan dan boleh dilakukan untuk orang yang tidak sanggup. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya kita harus ganti sebenarnya. Ya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau seandainya nggak sanggup baru kita kodo, baru kita fidyah. Nah, kenapa ada orang fidyah juga kok kodo juga? Karena sebenarnya dia tidak usah bayar fidyah. Harusnya dia kodo karena dia mampu. Tapi ini orang cepet-cepet banget nih bayar fidyahnya. Maka dia harus kodo lagi kalau dia kuat. Nah harusnya kodonya nanti aja Mbak. Coba dulu kodo, fidyahnya nanti. Coba dulu kodo. Kayak gitu Mbak. Ustazah sekarang puasa, aku ikut pemerintah ya. Teman-teman silahkan mau ikut siapa ya. Ustazah, oke ya gitu. Kok masih muda dokter-dokter lagi? Ya udah, aku tamat S1 S2 aku langsung. S1 ku 3,5 tahun, cepet sih. S2 ku 1 tahun 4 bulan, cepet banget sih. Terus aku kerja 2 tahun, terus kemudian aku ngambil S3. S3 aku 1 tahun 8 bulan. Jadi cepet banget, bukan karena aku pinter, justru karena aku udah males kuliah. Udah cepetin aja lah kuliahnya nih, males banget ngerjain makalah terus ya. Jadi kenapa Ustazah Nela cepet kali tamat kuliahnya? Karena males aku kuliah terus, bukan karena pinter-pinter kali lah. Ya nggak apa-apa lah aku merendah untuk meroket ya guys. Oke, canda ya guys, gitu ya. Nah untuk menghemat biaya SPP juga ya kan. Oke gitu ya. Jadi saat aku mau tamat S3 itu kan 1 tahun 8 bulan udah selesai. Waktu itu ada peraturan baru pemerintah S3 harus tamatnya minimal 3 tahun guys. Jadi nggak boleh di bawah 3 tahun kayak gitu guys. Alhamdulillah aku berhasil keluar sebelum undang-undang itu turun. Sebelum peraturan itu diresmikan. Beberapa hari setelah aku tamat tuh ujian akhir, peraturannya datang. Alhamdulillah aku bisa keluar sebelum waktunya. Karena kalau peraturan S3 minimal 3 tahun ditetapkan, nggak tamat-tamat aku kan. Nunggu dulu aku kan, dimakan kecoa disertasi aku nanti kan. Nah alhamdulillah, nah itu yang paling aku syukuri itu. Oke ya, Ustazah kalau belum sempat bayar puasa, dah datang bulan lagi Ramadan. Nah itulah teman-teman ya, ke depan kita berubah lebih baik ya. Kita nggak puasa 7 hari, 10 hari. Nggak kita ganti
ini sampai datangnya Ramadan depan. Itu kan menyedihkan sebenarnya ya guys. Aku tidak menghakimi teman-teman semua. Cuma kayak itu menyedihkan banget sebenarnya ya. Bisa diganti tahun depannya, tetapi kan itu, kena fidyah teman-teman. Misalnya, 8 hari teman-teman nggak puasa kayak gitu kan. Nah teman-teman bisa ganti, tahun depan itu, kena fidyah 1,4 kilogram beras. 1,4 kilo kali 8 ya. Ke depan jangan kayak gitu lagi ya guys, kalau kita pengen lebih baik ya. Oke kan waktu gantinya lama loh guys, 330 hari kan. Kita pengen hidup ini taat, kita pengen baik, pengen Allah selesaikan masalah kita. Nah terus pengen rezekinya lancar ya udah kita keluarkanlah hak Allah itu kan puasa nggak susah guys ya. Oke ya, ke depan kayak gitu ya. Jadi yang nggak ganti hari ini, teman-teman boleh gantinya di, tahun depan tapi teman-teman kena fidyah, per harinya, oke. Ustazah, ikut puasa besok bolehkah ikut sholat id bareng puasa hari ini? Enggak apa-apa. Nanti jadi 29 puasanya. Kalau 29 itu boleh. Puasa itu boleh 29, boleh 30 ya. Boleh 29, boleh 30 ya. Ustazah, gimana menyikapi anak yang susah sholat? Cukup doa saja. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya doa saja. Ya Allah jadikan aku anak yang soleh. Anak itu amanah ya. Oke. Nah jadi anak itu adalah amanah. Sebentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi gini. Anak itu kan amanah ya. Jadi kita cukup doa Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Udah, terus teman-teman ingatkan aja. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Insya Allah at the end yang ngasih hidayah adalah Allah. Insya Allah anak yang sekarang tidak taat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Oke, gitu ya. Jadi bisa saya kodoh ya. Teman-teman masih ada kesempatan kodoh yang nggak ganti puasa tahun ini. Teman-teman masih bisa ganti puasa tahun depan. Tapi teman-teman kena fidyah. Oke, kena fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Nanti tinggal dibayar aja. Misalnya teman-teman nggak ganti puasa 10 hari ini, lalu 10 hari ini, maka teman-teman bisa tahun depan ganti puasa itu tetapi kena denda 10 kali ya. Oke, jadi ke depan jangan diulang lagi ya guys, jangan diulang lagi. Aku pengen lah kita semua lebih baik ya. Aku pengen kita semua berubah lebih baik ya. Aku udah kepala ke bawah kaki ke atas nih guys untuk dakwah. Semoga kita semua lebih baik ya. Nah yang lalu biar berlalu, semoga Allah maafkan kita ya. Ustazah ya, fidyah itu ada yang mengatakan 1,4, ada yang mengatakan 7 on. Jadi terserah yang mana ya. Ustazah, oke ya. Oke, gimana cara sholat taraweh di rumah? Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nah lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 2, 2, 2, 2. Nah antara taraweh ini tidak harus zikir dan doa. Selesaikan dulu semuanya baru zikir dan doa, oke? Dan kemudian dia seperti sholat subuh nggak ada beda, cuman dia nggak pakai kunut aja. Nah setelah itu baru witir 3 rakaat ya, 3 rakaat ya 3 rakaat berarti sengaja aku sholat witir 3 rakaat karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya adalah ayat pendek. Suami ngeyel hari ini masih kode puasa. Waduh, nggak bisa ya. Udah biarin yang penting kita udah ngingetin. Yang puasa besok nggak boleh puasa lagi hari ini. Kecuali kalau hari ini dia puasa Ramadan ya. Oke ya, karena ini 30 Sya'ban. Waduh. Oke ya.
Nggak boleh itu ya. Oke, Ustazah, saya ganti puasa nifas setelah 4 tahun. Apakah saya harus bayar fidyah? Berapa fidyahnya? 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, Ustazah, oke, batas taraweh. Taraweh itu bisa dikerjakan mentok sampai azan subuh, guys ya. Bisa dikerjakan mentok oke, sampai azan subuh ya, guys. Misalnya teman-teman tidurin anak dulu di rumah kayak gitu ya. Lalu kemudian baru sholat taraweh jam 1, baru sholat taraweh jam 2, itu bisa, nggak jadi masalah. Baru sholat taraweh jam 1 gitu nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya, oke ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah, seperti itu ya. Oke, Ustazah, baru awal puasa tapi udah haid, takut dapat haid. Amalan seperti sholat id apa ya? Nggak apa-apa. Sholat id itu kan fardu kifayah. Nggak apa-apa nggak datang sholat id ya. Is okay ya. Teman-teman bisa baca Quran di rumah, bisa zikir di rumah, bisa sedekah, nggak apa-apa itu ya. Ustazah, kalau mau sedekah ke tetangga lebih afdol ke anak yatim apa janda? Kalau sedekah bebas. Kalau sedekah bebas. Mau anak yatim boleh, mau janda boleh, ke orang kaya boleh. Ya bebas, sedekah itu nggak ada lebih afdol kemana, lebih afdol kemana. Yang penting usahakan zawil kurba. Lebih bagus orang terdekat, masyarakat terdekat. Ya, Ustazah kalau mau sedekah tapi pakai dana talangan dulu boleh nggak? Soalnya menunggu cairan tundangan. Aku nggak nyaranin sedekah untuk berhutang. Ya sedekah terus teman-teman berhutang karena sedekah itu jangan. Karena gini guys, menurut Sayyidatina Aisyah meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Ya teman-teman berhutang untuk sedekah. Sedekah dapat pahala. Takutnya hutangnya nggak terganti berdosa. Ingat, meninggalkan dosa lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Aku ulang, meninggalkan dosa lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Mau kita banyak sedekahnya, mau kita banyak sekali membantu orang ya, tapi kita masih belum sholat. Lebih penting kita sholat daripada bantu orang. Ya, misalnya kita banyak bantu orang, kita sedekah, tapi kita nggak kodo puasa. Lebih penting kodo daripada kita sedekah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi meninggalkan dosa lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Makanya kalau mau hijrah tuh tinggalkan dosa dulu. Ya, suatu ketika Sayyidatina Aisyah pernah berkata seperti tadi. Ya, apa langkah aku untuk hijrah ke arah yang lebih baik? Tinggalkan dosa itu paling penting. Karena kalau dosa masih ngalir, mau ibadahnya diperbanyak pun dia akan bolong guys ya. Jadi kalau teman-teman mau hijrah tinggalkan dosa. Itu lebih penting. Ya sholat pada waktunya, puasanya diganti, auratnya ditutup, jangan ngomongin orang, jangan hutang riba lagi, tinggalkan dulu dosa. Ya kan, jangan ngomong jangan gibah lagi, jangan fitnah lagi gitu kan. Kalau mau ngomongin orang ya di forum yang tepat, bukan di luar-luar kayak gitu kan. Nah, itu tinggalkan dosa dulu. Itu lebih baik ya daripada kita memperbanyak kebaikan, sholat ke masjid dan seterusnya, oke? Nah, itu caranya yang paling penting ya. Baru nanti kita perbanyak kebaikan. Oke. Ustazah, sedekah subuh lebih utama dimasukkan sebelum masuk ke masjid atau sesudah sholat subuh. Yang penting dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah berarti nanti setelah selesai taraweh semua dulu baru doa ya Zah. Boleh, kalau mau doa doa setiap taraweh boleh juga, nggak masalah. Coba ya aku jelasin pelan-pelan, teman-teman fokus. Bagi teman-teman yang sholat tarawehnya di rumah, aku coba jelasin lebih detail. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Gini, taraweh itu terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Kalau ke masjid sudah aman lah, ikuti aja imam lah. Nah ini bagaimana kalau teman-teman sholatnya di rumah? Nah teman-teman sholat isya dulu di rumah, lalu ba'diyah isya di rumah. Jangan lupa ba'diyah isya. Ba'diyah isya ini bagus banget dibanding taraweh ya. Ini pilihan pertama ya. Kemudian taraweh 8 rakaat, caranya 2222. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh lakukan 4 kali. Oke, lalu tak witir 3 rakaat ya. Apa namanya?
3 rakaat ya, bahwa sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Oke, aku jelasin dulu ya. Tadi kan sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Nah taraweh yang 8 rakaat ini zikir dan doanya boleh di ujung saat setelah witir. Jadi tidak harus nih setiap taraweh zikir doa, setiap taraweh zikir doa. Enggak harus mbak. Ya pokoknya setelah sholat zikir dan doanya bebas. Yang penting sholatnya kayak sholat subuh dan setiap rokaat, setiap 2 rokaat ada niat. Dan ini bisa dibalik. Sholat isya, ba'diyah isya. Lalu taraweh, nggak usah witir. Tengah malam mau tahajud boleh, boleh. Mau witir lagi nggak boleh. Atau ya sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Lalu witir, tengah malam boleh tahajud, boleh. Boleh sholat taubat, boleh. Boleh witir, boleh. Tapi jangan, boleh witir, boleh. Tapi jangan, maaf. Sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh 2 kali saja ya. Nah witir cuman boleh 2 kali saja ya. Tips bisa bangun tahajud deket-deket azan subuh aja mbak. Kalau mbak baru pemula lalu mbak bangun sholat isya lalu tidur jam 2 bangun lalu tidur lagi nanti subuhnya bablas. Deket-deket azan subuh aja kok nggak apa-apa kok tahajud itu. Misalnya azan subuh 4.30 teman-teman bangun jam 4 ya itu bisa. Sama dengan witir. Witir itu batasnya adalah ya witir 1 kali ya. Witir cuman boleh 1 kali saja ya. Batas taraweh, batas witir, batas tahajud itu azan subuh ya. Witir hanya boleh 1 kali ya. Jadi gini, misalnya teman-teman punya anak kecil nggak bisa sholatnya habis isya. Lalu tidurkan dulu anaknya, ya tidurkan dulu bayinya ya. Baru kemudian teman-teman tidur, baru teman-teman taraweh tengah malam ya boleh ya. Ya witir 1 kali ya, ada yang salah sebut aku ya, witir cuma boleh 1 kali. Jadi yang aku maksud adalah boleh tidurkan dulu anaknya ya, baru kemudian teman-teman taraweh. Taraweh itu bisa dipecah loh. Misalnya nih habis isya tarawehnya 4 misalnya. Lalu anaknya ganggu nih, ngereok nih, kayak gitu kan ya. Maka nanti ketika anaknya tidur baru 4 lagi nggak jadi masalah ya. Cuman afdolnya walaupun 4 dikerjakan 2-2. Ya, jangan 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalaupun mau boleh kurang afdol. Itu beda dengan sholat siang. Kalau sholat siang, sholat duha, qobliyah zuhur, sholat taubat di siang hari, kalau langsung 4 rakaat oke. Tapi kalau sholat malam dilakukan di malam hari, baik dia taraweh atau tahajud, qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Suratnya tidak berurutan nggak apa-apa. Ya nggak pakai surat pun nggak apa-apa. Ya kalaupun aku suruh pakai surat ad-duha, asy-syams, al-lail, teman-teman pasti kul-kul juga kan. Dari sekarang sampai zaman batu nanti, sampai zaman embun nanti kan kul-kul aja kan teman-teman kan. Rakaat 1 kul huwallahu ahad, rakaat kedua balik lagi ya kan. Aku suruh ganti ke ayat kursi lupa balik lagi kan. Nah jadi nggak apa-apa ya. Enggak ya nanya ayatnya apa, suratnya apa, aku bilang Al-Baqarah, kan repot urusan ya. Ustazah jangan buka aib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lupa ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baru nggak lupa. Kalau qul huwallahu ahad nggak lupa ya. Oke ya guys, siapa tuh? Ya, siapa tuh yang kayak gitu cuy? Ya. Oke. Ustazah mau puasa buka-buka aib. Oke, betul ya. Nah, akhirnya kan bisa baca ayat kursi, bisa baca Al-Baqarah 2 ayat aja, bisa baca Ad-Duha 2 ayat aja, bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, kan bisa Rabbana zalamna anfusana. Intinya kan itu ayat Al-Qur'an, itu bisa sebenarnya. Cuman kan teman-teman selalu gagal move on kan dengan kul-kul kan dan itu nggak apa-apa ya guys, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, ustazah, oke sebentar ya. Bener juga ya kayak saya ustazah. Kalau baca yang lain langsung Untung Mbak, kalau ini nggak disconnected.
Kalau baca yang lain nge-lag deh. Bukan nge-lag, Mbak, disconnected error connection ya. Ujung-ujungnya, udahlah ulang lagi sholatnya. Oke, apakah zikir yang menenangkan hati? Every zikir menenangkan hati, semua zikir. Hala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dengan zikir hati akan menjadi tenang ya. Semuanya oke, siap ya. Oke, Mbak Epoy, Mbak Rita ya, Mbak Desca, Mbak Sudarti ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Ini sesi kedua kita dan kita akan belajar bersama di akun ini sambil kita ngobrol santai ya teman-teman ya. Siap Mbak Via ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Siap Mbak Tia, Mbak Eli ya. Oke Mbak Nur Korotul, Mbak Angel ya. Siap Mama Yuda ya, Bung Leo, Mbak Eli, Mbak Isti Wiwin dan Mbak-mbak lainnya. Oke. Kita doa lagi yuk teman-teman. Sesi kedua ini Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, dan Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, ya Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke ya, aman ya teman-teman semuanya dan sehat selalu di sana ya. Oke ya teman-teman ya, siap ya. Oke, kita mulai boleh ya biar banyak nih dapat ilmunya nih. Ustazah, apabila tadarus meneruskan bacaan yang kemarin, boleh Pak tidak atau mengulang dari satu juz. Nah tergantung. Kalau teman-teman pengen baca Qurannya tidak bertarget atau pokoknya baca Quran deh tiap hari. Nggak harus target-targetan. Nah itu dilanjut aja bacaannya Mbak ya. Tapi kalau seandainya aku pengen target nih, aku misalnya dalam artikulasi pengen khatam nih gitu ya, maka itu boleh dimulai dari tanggal 1 Ramadan ya, baca 2 lembar setiap habis sholat tuh, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Nah berarti dia adalah 10 lembar setiap habis sholat. Maka satu hari 1 juz kali 30 hari 30 juz. Nah jadi tergantung teman-teman nih apakah pengen khatam dalam 1 bulan atau bagaimana seperti itu ya guys. Oke ya. Ustazah saya juz 26 baiknya gimana? Terserah Mbak ya, itu dikembalikan kepada Mbak. Ketika Mbak kemudian pengen khatam Mbak boleh ulang aja, nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Muna ya, siap Mbak Aminah ya. Oke ya, siap Mbak Vina ya. Ustazah doa apa menyambut Ramadan? Allahumma sallimli ila Ramadan ya wasallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang hafal boleh ditulis ya, ya Allah hantarkan aku kepada Ramadan dan hantarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan ya. Kalau tadarus kemudian tidak hatam nggak ada masalah sih. Tadarus tidak hatam nggak ada masalah sih guys. Is oke ya. Siap ya Mbak Hasanah ya. Ustazah oke ya. Oke Ustazah niat bagaimana mandi besar mau bulan puasa. Sejak aku mandi sunnah Ramadan sunnah atasku karena Allah. Ambil air tumpahkan kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah ya. Nah itu adalah doa Ramadan ya guys. Aman ya. Ustazah oke ya. Siap Mbak Yusra ya. Aman ya guys. Ustazah itu doanya. Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala ya. Ini ya doanya ya guys. Itu udah aku sematkan ya guys. Udah aku sematkan ya teman-teman semuanya ya. Ustazah oke. Aman ya, siap Mbak Nur Khosibah ya. Habis sholat subuh dengar murotal Quran, kita terlelap ya, kita terlelap 5 menit itu gimana? Kalau murotal Quran nggak wajib wudhu lah, kalau
Qurannya itu full full bercampur dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau full Arab memang mesti wudhu ya teman-teman ya. Kebanyakan ulama menyatakan wudhu. Ya, tapi intinya adalah tetap ikhtilaf, tetap perbedaan pendapat ya. Atau misalnya teman-teman boleh oke, oke. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, oke, doa supaya dikukuhkan hati seseorang gimana? Dalam hal apa? Ya, niat puasa 1 Ramadan, sengaja aku puasa Ramadan, sengaja aku puasa Ramadan wajib atasku karena Allah. Udah ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Ustazah, oke ya. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Nah Ustazah, doanya kapan dibaca? Doanya dibaca aja habis sholat ya. Nah, doanya dibaca aja di habis sholat ya. Allahumma sallimli ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu boleh dibalik. Jadi nggak masalah ya kalau teman-teman balik ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, oke. Oke ya. Ustazah, oke Ustazah, waktu imsak itu pas adzan subuh atau pas imam mengaji? Oke, pas azan subuh ya. Nah, jadi pas azan subuh itu sudah imsak teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, oke, mandi wangi-wangian apa Zah? Bantu jawab dong. Doa mandi wangi-wangian apa? Ustazah, oke sebentar ya. Muhammadiyah puasa, gimana hukum orang yang puasa hari ini melihat orang makan bebas? Nggak jadi problem ya guys. Oke, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Oke ya, aman ya teman-teman semuanya ya. Sip ya, nggak jadi problem karena memang puasa itu bisa 29 bisa 30. Jadi yang mau puasa hari ini boleh, kemudian yang mau puasa hari ini boleh, tapi yang mau puasa besok juga boleh. Ujung-ujungnya nanti akan ada teman-teman itu puasanya yang 29 dan 30 ya. Berarti imsak itu pas azan berkumandang ya? Tidak. Imsak itu adalah peringatan. Teman-teman masih bisa minum kalau telat ya. Nah, teman-teman masih bisa minum kalau telat dan kemudian batasnya adalah azan subuh ya. Ustazah, kalau semalam taraweh boleh nggak puasanya besok Kamis? Nggak boleh Mbak. Ya, kalau Mbak kemarin udah taraweh, Mbak puasanya hari ini ya. Mana kalau saya lupa membalas terlebih dahulu baju yang mau kita cuci, malah langsung pakai sabun. Tergantung Mbak. Jadi begini, kalau Mbak tinggal di daerah yang masih banyak kotoran ayam, kotoran bebek ya, maka Mbak usahakan bilas dulu pakai air putih untuk menghilangkan najisnya. Tapi kalau Mbak hidup di kota, tidak terpapar kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran-kotoran yang lain ya, Mbak boleh Mbak boleh ini ya, Mbak boleh langsung cuci aja. Oke, teman-teman nge-lag nggak kan? Aman ya teman-teman ya. Aku ikut pemerintah Mbak baik ya. Jadi tergantung tuh. Kalau teman-teman terpapar seperti kotoran hewan, kotoran bebek, kotoran ayam, pokoknya tinggal maaf tinggalnya di desa kayak gitu kan. Nah itu memang harus dibilas dulu pakaiannya. Harus dibilas dulu. Takut-takutnya roknya atau gamisnya terkena daripada kotoran itu. Tapi kalau teman-teman tinggal di lokasi yang tidak aman dari situ ya, tidak terpapar kotoran itu, maka boleh seperti biasa ya. Ustazah, kalau sholat kodo tiap hari apakah boleh? Tidak boleh kalau nggak ingat jumlahnya, hanya bagi yang ingat jumlahnya ya. Misalnya aku nggak sholat selama 10 tahun, kan jelas boleh di kodo. Tapi kalau nggak jelas nggak bisa, nggak segampang itu Islam memandang kodo guys. Oke ya, oke gitu ya. Ustazah, puasa hari ini masih boleh nggak dari Senin kemarin? Mbak puasanya kapan? Puasa itu ada yang hari ini Muhammadiyah, ada yang besok itu NU atau pemerintah ya. Maka yang puasa hari ini silahkan, yang puasa besok silahkan ya. Kalau mau puasa besok hari ini nggak boleh puasa.
Oke, Ustazah puasa nggak sahur boleh nggak? Yang penting niat, tentu boleh. Cuman kita akan kehilangan beberapa kerugian kalau kita nggak sahur. Yang pertama secara fisik kalau sahur kita lebih kuat ya, apalagi kalau kita pengen puasa dalam keadaan sambil bekerja. Kayak aku ini sahur itu aku harus, minum madu, harus makan kurma untuk memenuhi karbohidrat alamiku, juga aku harus minum air, 2 liter ya, sedikit-dikitnya 1 liter. Karena kalau aku minum airnya sedikit, nanti siangan aku ngantuk banget ya. Sementara aku harus bekerja, seperti itu kan. Nah, jadi kalau nggak sahur aku nggak bisa ya teman-teman ya, lemes banget ya. Dan kalau air putihku nggak sampai 1 liter, itu aku nggak bakal kuat live dan udah aku pastikan. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua adalah kita mesti kita musti ini ya guys, kita musti tahu bahwa dalam sahur itu ada berkah ya. Dan berkah itu adalah ketenangan hati. Apa itu berkah? Tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita, itu sahur. Yang ketiga, kita ketika kita bersahur, doa-doa kita itu akan mustajab. Makanya cara bersahur itu sengaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah. Ya, minum kurma, minum madu, makan kurma, lalu kemudian berdoa banyak-banyak. Nah, doa saat sahur ini sangat mustajab. Aku percaya bahwa doa itu segala-galanya ya. Kalau kata orang barat, usaha dulu baru doa. Kalau dalam agama Islam tidak. Doa dulu baru usaha. Kita tahu kita pengen apa, tujuannya apa, baru kita usahakan. Ya kan? Kenapa banyak orang yang sukses dengan kerja yang biasa-biasa aja, sementara orang yang kerja keras gitu-gitu aja hidupnya. Bisa jadi beda pada doanya. Atau sementara, kenapa orang kok udah bertukus lumus, dia sedih, dizolimin orang terus. Sementara orang yang memang biasa-biasa aja kok dia nggak pernah dizolimi. Bisa jadi dia didoakan atau berdoa atas dirinya sendiri ya. Ustazah, sholat taraweh di rumah boleh nggak? Boleh. Kalau taraweh di rumah itu boleh banget ya teman-teman, boleh banget ya. Nah teman-teman minimal taraweh itu 8 rakaat, witir boleh 1 rakaat ya. Dan itu boleh dilakukan jam 2 malam ya, jam 3 malam, jam 1 malam. Ketika teman-teman sudah punya anak yang kecil, misalnya nggak bisa sholat tepat waktu, kan tunggu anaknya tidur dulu, itu boleh banget ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke puasa Ramadan kapan? Besok ya. Ustazah, sholat nggak baca iftitah boleh nggak? Boleh. Cuman kalau sholat nggak baca iftitah itu sayang banget loh guys. Ya sayang banget karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad. Pahalanya besar mendekati wajib ya. Nah kalau dibilang boleh nggak Ustazah sholat nggak pakai iftitah? Tentu boleh tapi rugi. Tentu boleh tapi rugi banget ya, karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Suatu ketika Rasulullah nanya kepada sahabat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira? Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Saya ya Rasulullah, Ibnu Umar. Maka Rasulullah berkata, terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Masya Allah ya. Iftitah kan cuman sebentar aja ya guys, ya gitu ya. Lagi pula di waktu sahur itu banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Benar sekali ya. Ustazah benar nggak kalau pas sahur baca surat Al-Kausar supaya nggak haus? Nggak benar ya. Teman-teman banyak minum aja. Banyak minum aja. Air putihnya diminum guys ya, air putihnya diminum ya, supaya teman-teman jauh lebih sehat ya. Kemudian tidak kekurangan air karena kadar air dalam tubuh itu harus 50%. Ciri-ciri orang yang kekurangan air itu kencingnya warna kuning. Jadi minumlah air sampai kencing teman-teman itu warna bening ya. Aku banyak minum kok, aku banyak minum ditakar. Banyaknya seberapa? Nah ini kan banyak atau merasa banyak itu dua bab yang berbeda. Ya kan mesti teman-teman sediakan tumbler ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan upaya Eee untuk minum ya. Kalau 1 liter ya berarti 2 kali tumbler itu, ya kan. Ustazah, oke, pada waktu apa dianjurkan pada membaca niat puasa Ramadan ya? Boleh 1 kali untuk 30 hari. Ya, boleh juga setiap sebelum sahur atau boleh niatnya dipakai di habis taraweh, nggak masalah ya. Ustazah, bulan puasa kita udah sholat taraweh, kalau mau tahajud itu gimana? Nggak ada gimana-gimana. Sholat Isya, ba'diyah Isya, taraweh.
witir. Tengah malam boleh, tahajud nggak jadi masalah. Tengah malam boleh tahajud nggak jadi masalah guys. Oke, tengah malam boleh tahajud ya. Ustazah, bolehkah baca iftitah sampai wasilah? Boleh, nggak masalah. Ya Allah, nanggung banget loh, Mbak. Apa salahnya wasilah inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa susahnya? Sampaikanlah ke ujung ya guys. Lucu teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, teman-teman semoga betah belajar di akun ini ya. Oke, gitu ya. Ustazah, mabuk di perjalanan muntah tidak batal ya. Oke, karena yang batal itu adalah muntah dengan sengaja. Mungkin belum hafal. Kalau belum hafal ya dihafal lah, berkorban sedikit untuk Allah. Allah udah kasih kita banyak nikmat kok, ya kan? Ustazah, aku taraweh aja 8 rakaat, terus witir malam sekalian tahajud. Boleh nggak jadi masalah ya? Boleh ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Jadi nggak ada masalah. Tahiyat akhir itu bacaan wajibnya sampai mana? Bacalah sampai fil alamina innaka hamidum majid ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh full 30 hari di rumah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, ambeien berdarah puasanya sah? Oh, nggak ada hubungannya. Ambeien boleh puasa selagi dia sanggup, sama dengan lagi sholat terus ambeiennya berdarah. Sholatnya sah. Jika darah yang keluar, nanah yang keluar pada wilayah yang sakit dan hanya mengenai bagian yang sakit itu tidak najis. Dia najisnya najis ma'fu ya. Najis yang dimaafkan, oke? Gitu ya guys. Ustazah, boleh nggak ziarah ke makam orang tua dalam keadaan haid? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Mbak terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke. Imam rokaatnya 20 rokaat. Lalu 8 rokaat makmumnya keluar. Boleh ya. Hari ini pengen ikut 8 rokaat, ya udah pulang. Witirnya di rumah. Hari ini pengen 20 rokaat, ya udah lanjut saja. Oke ya. Ustazah, jika sudah witir ba'da Isya, apa boleh witir lagi saat tahajud? Enggak boleh. La witran fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu enggak boleh 2 kali ya, hanya boleh 1 kali saja ya. Kalau 2 kali nanti dia jadi genap, Mbak. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 4 jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 jadi genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 jadi genap ya. Ustazah, mana yang harus diikutin? Puasa tahun ini beda awalnya. Setiap tahun beda dan itu nggak masalah ya. Yang penting pasti salah satunya ada 29, ada salah satunya 30 ya. 29 dan 30 untuk berpuasa Ramadan cukup ya. Ustazah, oke, rambut atau keramas di siang hari boleh nggak? Aku nggak nyaranin. Memang tidak ada larangan dalil secara tegas. Keramas di siang hari batal, nggak ada dalilnya. Cuma khawatirnya masuklah ke telan air, masuklah air ke telinga, kayak gitu kan. Ustazah, aku mens udah 15 hari, 3 hari deras, sisanya ngeflek. Kalau udah 15 hari walaupun ngeflek, hari ke-15 itu mandi. Hari ke-16, 17, 18 wajib puasa, wajib sholat ya. Ustazah, kalau lagi puasa nonton mukbang batal nggak? Nonton mukbang nggak batal saat puasa, kecuali nonton mukbangnya sambil makan kurma. Ustazah, boleh nggak bacaan tahiyat akhir itu yang wajib sampai sholawat aja? Bacalah sampai akhir mbak, ya kan nggak sampai 5 menit kan. Ustazah, oke, benar nggak? Oke, Ustazah, oke, bentar ya. Sholat istikharah dulu, baru sholat duha, boleh nggak? Boleh. Atau sholat duha dulu, baru istikharah juga boleh. Oke. Ustazah, puasa tahun kemarin belum diganti. Apakah puasa tahun ini sah? Sah. Silahkan Mbak puasa tahun ini. Nanti puasa tahun kemarin yang belum diganti, Mbak bisa ganti di tahun depan. Tetapi itu Mbak kena denda 1,4 kilogram beras per harinya per banyak puasa yang Mbak tinggalkan, ditambah dengan kodonya.
Oke, ke depan aku minta teman-teman berubahlah ke arah yang lebih baik bagi yang merasa melakukan itu. Masa puasanya belum diganti tahun lalu? Ya kan kita nggak puasa palingan cuma 15 hari maksimal untuk wanita haid. Atau cuma 7 hari atau cuma 8 hari. Allah sediakan waktu mengganti dari Syawal sampai Syaban. Itu kan panjang. Nanti berubahlah ya ke depannya diganti. Bagaimana Allah sayang sama kita ya. Bagaimana Allah itu bisa menyukai kita, bagaimana takdir kita bisa berubah, kayak mana kalau kita itu bisa dicintai oleh Allah, sementara hak Allah aja nggak kita keluarkan ya. Oke ya. Ustazah, oke, ke depan diperbaiki ya guys. Oke. Ustazah cabut gigi batal puasa, udah pasti batal Mbak. Kalau cabut gigi itu Mbak disuruh kumur-kumur betadin, disuruh semprot-semprot obat kumur, kemudian kalau dia cabut dia memasukkan betadin ke dalam mulut ya. Nah ini nggak boleh lah, pasti batal itu dah ya. Oke ya, Ustazah kalau baca iftitah Allahumma ba'id ya, nggak masalah, boleh kok, ada riwayatnya ya. Ustazah bagaimana cara sholat wudhu yang benar saat sedang berpuasa? Wudhu itu di luar dan dalam Ramadan sama aja, yang penting yang wajib dibasuh saat wudhu adalah muka, tangan, kepala, kaki, itu aja. Ya, muka, tangan, kepala, kaki, itu aja yang wajib dibasuh ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Nah gitu ya, clear ya teman-teman ya. Sikat gigi saat udah imsak nggak masalah kok. Siang-siang, sore-sore pun boleh sikat gigi. Yang penting nggak ketelan. Tapi kalau ketelan dia tetap batal ya. Lebih baik hati-hati ya. Cicipin makanan waktu puasa nggak apa-apa selagi nggak ditelan ya. Misalnya teman-teman jualan ya. Ustazah, oke. Nah ya. Ustazah, sekarang baca Al-Quran sudah juz 15. Lanjut atau ulang lagi? Tergantung Mbak ya. Kalau Mbak rasa-rasanya pengen khatam selama bulan Ramadan, pokoknya selama Ramadan aku pengen 30 juz ya. Mbak ulang. Mbak ulang gitu ya. Mbak ulang ya, Mbak tandai aja yang juz 15 itu. Nanti setelah Syawal Mbak bisa lakukan lagi ya. Oke, misalnya nih ya teman-teman ya bahwa misalnya nih 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya gitu kan. Nah, sehari berarti misalnya 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz kali 30 hari 30 juz gitu kan ya. Oke, Ustazah, lebih baik mana hatam atau teruskan? Kalau aku sih pengennya teman-teman komitmen hatam selama Ramadan, ya udah diulang dari awal baca 1 juz 1 hari. Kalau ditanya aku, ya kan? Nah, mana lebih bagus saya hatamkan Quran di bulan Ramadan atau diteruskan? Ya lebih bagus hatam lah. Ya kan, kalau hatam kan berarti teman-teman bertanggung jawab one day one juz. Ya kan, nah lebih baik hatam ya, tapi secara pahala sama aja. Mau Mbak ulang, mau Mbak mulai dari awal, satu huruf kan sama ya per apanya ya. Nah, satu huruf kan sama pahalanya ya, mau diulang atau enggak. Cuman kan lebih susah teman-teman mengingatnya nanti gitu aja ya. Oke ya, gitu ya guys. Ustazah kalau muntah pas mencegok kayak gimana? Nggak apa-apa, yang penting nggak sengaja. Ya darah gigi, sisa makanan ya, atau kemudian sisa sisa makanan, kemudian maaf ya, dahak ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Karena apa? Karena itu tidak sampai menghilangkan dahaga ya. Ustazah, oke, kalau tak hatam tak boleh zah. Kalau nggak hatam nggak apa-apa. Hatam itu nggak wajib ya guys. Jadi kalau nggak hatam nggak masalah ya guys. Oke. Nah itu kan anjuran saja. Oke ya. Jangan pula teman-teman ngambil berita baru. Kata Ustazah Nela Ramadan harus hatam. Jangan ya. Maksudnya kan itu anjuran ya. Ustazah, nah oke ya. Ustazah, oke, bayar denda puasa 1,4 kilogram beras, apa boleh diganti dengan uang? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, saya baru dapat hidayah dan hijrah tahun 2025. Gimana puasa hutang-hutang tahun sebelumnya? Jika ingat Mbak, sejak berapa Mbak jadi mafia? Sejak berapa tahun Mbak jadi mafia? Sejak berapa tahun Mbak tidak puasa? Kalau Mbak ingat, Mbak boleh ganti nanti setelah Ramadan. Tapi kalau nggak ingat,
ingat nggak bisa. Oke, segera bertaubat saja. Oke ya. Ustazah, kalau sholat tarawih 20 rakaat, terus di awal ketinggalan 4 rakaat, apakah juga sholat sendiri? Tidak, silahkan ya ikut sholat yang 5, 6, 7, 8. Kan ujung-ujungnya 8 rakaat juga, karena kita kan cuma maunya 8 ya. Oke ya guys, Ustazah, oke ya. Ustazah, oke ya, puasa menghirup inhaler itu gimana? Nggak usah, karena itu ada gas, ada cairan. Sholat sunnah apa bisa baca iftitah? Boleh baca, boleh tidak, bebas aja ya. Oke, nah tip khatam buat wanita yang jadwal haidnya lama. Baca dari handphone atau baca yang ada terjemahan ya. Ustazah, besok puasa Ramadan, adakah sunnah-sunnah yang bisa dilakukan sebelum puasa Ramadan? Mandi sunnah nanti subuh besok ya. Sengaja aku mandi sunnah Ramadan karena Allah. Seperti mandi wajib ya, tumpahkan air ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Oke. Oke ya guys, Ustazah, ya apa panggil-panggil? Oke, yang mana Mbak 01? Coba pertanyaannya ditulis yang benar ya. Ustazah, oke, oke, betul sekalian. Ustazah, tetap boleh dilanjutkan ngajinya, boleh nggak masalah lewat HP ya. Ustazah, oke, saya masih punya sisa utang puasa 5 hari, sementara besok sudah puasa. Kok nakal? Emak-emakku, anak-anakku, kawanku. Ya, nah udah 3 bulan yang lalu aku sampaikan bahwa 3 bulan yang lalu aku sampaikan bahwa kita itu apa namanya ganti puasanya. Anak-anakku, ya nakal kali pun si kawan ini. Udah 3 bulan aku berjibaku, kepalaku ke bawah, kakiku ke atas, aku sampai manjat loteng bilang, kode puasanya diganti. Kan video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. 3 bulan lagi menjelang Ramadan, jangan lupa teman-teman kode puasanya ya. Batas kode puasa adalah bulan Syaban H-1 Ramadan. Teman-teman yang belum berpuasa boleh mengkode puasanya sesegeranya ya. Anda aku buat videonya guys. Udah muter-muter terus video aku dari alam barzah sampai alam kebangkitan kubur. Ya kan, enggak juga diganti. Ya, aku marahin juga si kawan ini. Nah jadi gini ya guys, kalau 5 hari teman-teman nggak berpuasa, oke, maka teman-teman boleh ganti tahun depan. Teman-teman boleh ganti di tahun depan ya, dengan 5 juga ya. Nah 5 itu teman-teman kena fidyah 5. Jadi kalau udah lewat tahun, kena 5 ya, kena 5 ganti 5 fidyah ya. Tahun depan yang sudah paham jangan ulang lagi. Kalau diulang juga ku sengak lebah, ku ambil lebah madu di pati itu. Oke ya, cuma 5 hari nggak bisa ganti. Ngetik aja bisanya. Gitu ya. Ustazah, saya pulang dari umroh kena batuk dan flu. Apa obatnya? Nanya obat lah ke aku. Oke, ya. Obatnya adalah obat. Ya, kayak gitu ya. Oke guys, nah aku cuma taunya madu randu ya guys. Oke. Ustazah, imam tidak dirikan ba'diyah isya, langsung taraweh. Nah ini salah ya, salah banget ya. Kan ada tuh imam-imam ya, habis sholat isya dia nggak pakai zikir dan doa langsung Allahu Akbar. Ada ya, itu ada. Nanti aku buat videonya. Idealnya imam menyisakan waktu untuk ba'diyah isya ya kan. Nah sholat isya lalu kemudian dia diamlah bentar walaupun dia tim yang tidak zikir dan tidak doa misalnya tuh ya. Oh dia bilang nggak boleh zikir nggak boleh doa tapi sediakanlah jeda untuk orang ba'diyah isya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Pas puasa kalau ambil wudhu boleh kumur-kumur, jangan ketelan walaupun sedikit batal ya. Tapi tidak ada dalil yang kumur-kumur adalah haram, batal, tidak ada. Cuma dijaga adabnya ya. Oke, Ustazah wudhu itu yang dibaca, yang dibasuh apa? Ada 4 bagian wajib ya.
wudhu ya, yaitu adalah muka, tangan, kepala, kaki, itu aja. Muka, tangan, kepala, kaki, itu aja ya. Muka, tangan, kepala, kaki, itu aja. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, nggak mandi sunnah nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat taraweh 21 rakaat. Mungkin 20 ya. Bacaannya surat pendeknya cepat sekali. Kalau 11 rakaat bacaannya tenang. Pilih mana? Pilih 11 rakaat. Karena tumak ninah itu wajib ya teman-teman ya. Oke, tumak ninah itu rukun sholat. Ustazah, kenapa imam di tempatku cepat kali kayak rudal? Oh, kayak rudal. Udah pandai lah bahasa rudal ya. Jadi kita berbaik sangka kepada imam yang cepat bacaannya. Yang pertama, dia membaca Al-Fatihah satu nafas dari Al-Fatihah sampai Waladhdallin. Satu nafas nggak apa-apa. Yang penting tepat makhorijul hurufnya, tepat panjang pendeknya, tepat tajwidnya, nggak apa-apa. Dan ada kemungkinan beliau itu membaca ruku dan sujud satu kali. Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud boleh satu kali. Dan ada kemungkinan ketika beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, dan dia di situ aja ya. Nah, jadi dia di situ aja ya, teman-teman ya, sampai di situ aja boleh. Nah, cuman ini jadi problem bagi ibu-ibu yang sakit lutut. Allahu Akbar. Ibu-ibunya baru lambat gini guys. Sami Allahu liman hamidah. Udah dikejar lagi sama ibu-ibunya. Allahu Akbar. Ya kayak Mbak Oma ya susah juga itu. Ya kan baru tersujud baru lututnya udah bengkok-bengkok. Udah duduk pula antara dua sujud ya. Jadi idealnya standar ya. Biasanya imam mengerti, dia akan lihat ke belakang, dia lihat ini auranya aura apa nih. Kalau auranya aura Gen Z maka dia bisa lambat. Tapi kalau auranya itu adalah expired dan usianya udah kadaluarsa semua, nah itu bisa jadi dia sedang saja. Terlalu lambat nggak bisa juga, karena kalau lambat kali lama pula mereka berdiri, masalah pula lututnya, ya kan? Kalau cepat kali goyang pula lututnya. Jadi dia tergantung auranya. Kayak aura-aura di live aku nih, ini aura-aura muda semuanya. Tapi bohong. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Oke, nah iya dia tergantung ya. Nah ini aura-aura muda semuanya nih ya, dilihat dari lubang pipet. Oh muda semuanya nih, muda. Tapi kalau dilihat dari ubun-ubunnya kadaluarsa. Oke guys, tapi bohong. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat manfaat ya buat kita semuanya ya. Mudah karena filter. Oke ya guys, ya. Ustazah, Ustazah, oke ya, sebentar ya. 2 minggu mens, apa besok boleh ikut puasa? Puasalah kalau istihadhah, ya kan. Hari ke-15 tuh mandi, nanti hari ke-16, 17 wajib puasa, wajib sholat ya. Nah cuman kalau sholatnya orang istihadhah, antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Jaraknya deket aja, habis wudhu langsung sholat ya. Oke. Ustazah, oke ya, oke, iya benar ya. Oke, cepetnya lah, haula wala quwata illa billah ya. Ustazah kalau mepet udah dekat subuh yang didulukan tahajud atau tobat bebas. Kalau tahajud atau tobat mah bebas sama-sama sunnah. Tapi kalau bisa ada witir karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi tidak meninggalkan witir ya. Oke, gitu ya. Oke. Rasulullah pernah meninggalkan taraweh tapi tidak pernah meninggalkan witir. Dalam satu hadis Rasulullah pernah berwasiat jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara ya, yaitu adalah sholat tahajud, sholat witir, sholat duha dan puasa yaumul bid. Oke, sholat witir, sholat duha dan puasa yaumul bid ya teman-teman ya. Oke, dan puasa yaumul bid ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke.
Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak berhubungan suami istri di bulan Ramadan ya? Berhubungan suami istri di bulan Ramadan tidak boleh. Nanti dia akan kena kafarat ya, yaitu berpuasa 6 yaitu berpuasa 6 hari berturut-turut, kemudian 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin dan 60 pakaian fakir miskin. Itu mahal, mahal ya. 60 orang fakir miskin cuy. Kalau baju kita harganya 200.000 aja ya, itu bisa kenanya 12 juta cuy. Ya kalau makanan itu satu hari 7 on ya, kali 60 hari 42 kilo ya. Atau puasa 60 hari. Nggak yakin aku teman-teman mau ganti puasa 60 hari kafarat, puasa kafarat, ganti puasa kodo aja masih sisa 5, masih sisa 7, masih sisa 2. Terus teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan. Terus teman-teman kafarat 60 hari. Memang betul-betul aku tidak percaya. Jadi intinya adalah teman-teman berhenti berhubungan badan di siang Ramadan ya. Kalau malam ya boleh Mbak, gas ya. Oke, kalau malam gas aja, nggak usah takut. Ya, aku tak larang, nggak usah izin aku ya. Nah, jadi kalau malam boleh ya. Yang nggak boleh itu selama siang ya. Kalau malam gas aja, nggak usah masuk live. Ustazah, kalau malam boleh kan? Boleh. Nggak usah izin-izin ke live. Kalau malam gas aja. Kalau siang nggak boleh ya. Ini izin semuanya ya. Semua mau izin. Ustazah, temanku ngajak aku main, aku pergi nggak ya? Itu pun ada chat yang kayak gitu, guys. Main sama teman, izin aku pula. Oke ya guys, Ustazah, oke, bolehkah kita memberikan zakat kepada non-muslim? Nggak boleh. Zakat kepada non-muslim nggak boleh ya guys, karena zakat itu khusus orang Islam ya. Itu berbeda kalau kita itu adalah sedekah. Kalau sedekah mah bebas aja ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat ya. Ustazah, oke, kalau sholat witir di waktu Ramadan kapan ya? Jadi gini, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh. Lalu witir ya, tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Atau sholat isya, ba'diyah isya, taraweh. Lalu tidak witir ya, maka teman-teman boleh sholat witirnya di tengah malam. Intinya witir cuman boleh satu kali saja ya. Sholat sambil duduk di kursi karena vertigo dan asam lambung. Madu akasia. Iya, jadi kalau teman-teman vertigo itu kan katanya pusingnya 7 keliling. Teman-teman sholat di kursi nggak masalah. Atau nggak bisa di kursi, ya teman-teman boleh baring ya. Nah nanti izin yang vertigo, asam lambung, nggak bisa puasa, karena GERD, karena kolesterol, ya atau miom, haid nggak lancar yang nyebelin. Haid nggak lancar tuh nyebelin loh. Gimana teman-teman mau ngitungnya? Atau keputihan yang susah banget dibawa sholat, harus cebok dulu sebelum wudhu, minum madu akasianya. Kayaknya madu akasia itu terakhir promonya besok ya. Jadi beli aja ya. Nanti aku spill madunya. Itu dia ada Ramadan ekstra seru seperti tadi pagi, harga mantep ya. Jadi beli aja. Aku sediakan waktu untuk teman-teman beli madunya. Sebenarnya aku bisa spill madunya di video, tapi masalahnya madu itu hanya promo saat live. Itu aja problemnya. Makanya aku kasihlah teman-teman waktu ya. Oke, kalau linu-linu, pegel-pegel itu boleh madu osteo, ya kan? Nah, gitu kan daripada teman-teman bayar vidya, ya kan? Karena nggak puasa mah lebih bagus minum madu nanti membaik ya. Ustazah, oke, cara sholat duduk tolong dicontohkan. Oh, Mak. Kan sholat duduk nih, aku duduk nih ya. Allahu Akbar. Nah, ini berdiri ya. 3 kali pun udah terbaca, so aku jawab cuy. Nah, jadi rukunya Allahu Akbar. Rendahkan sedikit aja. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri gini ya cuy. Nah, nanti kalau mau sujud harus lebih rendah daripada ruku. Allahu Akbar gitu. Oke. Apa lihat-lihat. Alhamdulillah vertigoku sembuh habis 5 motol. Masya Allah ya. Duduknya gini ya. Allahu Akbar ya. Kemudian sujudnya sujud lagi. Allahu Akbar. Nah kayak gitu guys.
Aduh, ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jangan minta praktek sholat berdiri, kacau aku ya. Jadi intinya adalah mau selonjoran, mau di kursi, mau bersila, bebas. Yang penting sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Oke, gitu ya. Duduk di kursi ya. Tadi kan aku duduk di kursi nih, guys. Nah, gitu ya. Nah, boleh. Dalam dalil sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati' fa ala jam, ya kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa, Mbak. Yang penting nutup aurat. Apalagi kalau teman-teman keputihan harus cebok, celananya nggak usah dipakai lagi, taruh di tempat yang bagus biar nggak nampak sama orang. Sholat lah. Mau ganti panty liner boleh, ganti celana boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Celana dalam pun harus aku bahas. Ya, mari kita terima takdir. Oke, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya. Ustazah, asam lambungku membaik minum akasia, puasa enak, yeay, Masya Allah, thank you ya guys, thank you ya semuanya ya. Madu akasia kita dan madu tulang kita itu kalau disatuin udah terceor ratusan ton dalam 3 tahun terakhir. Setiap hari terceor ratusan kilo ya, semoga suka ya. Madunya memang bagus banget, madunya bagus banget ya. Sayang kalau teman-teman nggak beli ya, kan dapat pahala sunnah ya saat minum, saat sahur dan berbuka ya. Maduku belum sampai, ditunggu ya. Nah, gitu ya guys. Oke. Kapan live madu? 9.30 nantilah karena kita tadi mulainya telat kan. 9.30 nanti aku spill madunya. Madunya enak, aku udah konsumsi 3 tahun ya. Oke, Ustazah, madunya enak dapat pahala sunnah, benar. Yang udah membaik ada, yang promilnya berhasil udah banyak, yang kolesterolnya turun udah banyak. Coba aja teman-teman testimoni yang udah membaik, boleh tulis di kolom komen. Nah tuh keluar tuh, ibuku hipertensi udah membaik minum madu akasia. Masya Allah ya. Nah masalahnya dia tuh promonya di live guys, itu masalahnya. Kalau ada promo di video kita nggak live kan. Nah gitu ya. Siap Coach Aldo. Wah itu ya, nggak perlu lagi tuh kalau udah pakai kuda itu nggak perlu madu lagi tuh. Oke, enak banget, lututku nggak sakit. Masya Allah ya. Siap Coach ya. Oke, Zah osteo ya enak. Osteo itu madu premium guys. Zah pinggangku sakit. Akasia. Oke ya.